Dan informasi terbaru akan disampaikan oleh Fahada Indi di KPK dan Vena Kintan di rumah dinas Edi Prabowo. Ya, kita ke gedung KPK terlebih dulu. Ada Fahada Indi di sana. Fahada, pasca Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka, saksi-saksi siapa saja yang kemudian akan dipanggil dan juga dimintai keterangannya oleh tim penyidik KPK untuk melengkapi berkas perkara dari Edi Prabowo? Ya Gina dan pemirsa, sejak pagi hari tadi hingga siang ini kami memang masih memantau di gedung KPK. Ini masih hingga saat ini belum terlihat adanya aktivitas yang berkaitan dengan penanganan kasus dari kasus korupsi yang melibatkan Menteri Kelautan dan juga Perikanan Edi Prabowo, yaitu kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur. Kami juga sampai saat ini masih menunggu informasi yang rencana ini akan disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri mengenai apa sebenarnya agenda pemeriksaan pada hari ini dan apakah ada kemungkinan saksi-saksi yang nanti kemudian akan diperiksa oleh tim penyidik dari KPK hari ini. Namun yang bisa kami pastikan untuk saat ini per malam tadi memang sudah ada 5 orang tersangka yang ditahan, yaitu di rutan Gedung Merah Putih, di mana kelima orang tersebut ini dari 7 orang tersangka untuk totalnya. Yang pertama adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, kemudian juga ada staf khususnya atas nama Safri, kemudian ada seorang pengurus dari PT ACK yang merupakan pihak dari ekspedisi muatan yaitu Siswandi, kemudian juga ada staf dari istri Edi Prabowo atas nama Ainul Fakih, kemudian satu orang yang merupakan pemberi suap yaitu merupakan direktur dari PT Dua Putra Perkasa Pratama atas nama Suharjito. KPK pun maka masih melakukan pengejaran terhadap 2 orang tersangka lainnya, yang dimana 2 orang tersangka tersebut pun diminta untuk bisa menyerahkan diri karena identitasnya juga sudah dikantongi oleh pihak tim penyidik dari KPK, yaitu yang pertama ini merupakan penerima suap, yaitu staf khusus juga dari Edi Prabowo yang atas nama Andrew Pribadi Misata, kemudian 1 orang lainnya dari pihak swasta yang disinyalir juga merupakan penerima suap yang menjadi perantara antara KKP dan juga pihak eksportir bernama Amiril Mukminin. KPK kini memiliki waktu 20 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 25 November kemarin hingga nanti tanggal 14 Desember 2020 untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap 5 orang tersangka yang sudah ditahan saat ini. Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ini memang diketahui ditangkap berdasarkan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK, yaitu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dalam operasi tangkap tangan tersebut juga diamankan 16 orang lainnya sehingga total menjadi 17 orang. Tak hanya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, namun juga ada dari kawasan Depok dan juga Bekasi, Jawa Barat, di mana ada juga istri dari Edi Prabowo yang sempat ditangkap namun kemudian dilepas oleh KPK dan tidak ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu Gina yang dapat kami laporkan kepada Anda. Baik, terima kasih Fahada Indi yang melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Kita bergeser ke Vena Kintan yang saat ini sudah berada di rumah dinas Edi Prabowo. Vena, saat ini bagaimana situasi di rumah dinas Edi Prabowo? Terlihatkah mungkin dari orang-orang atau tamu dari Partai Gerindra atau dari KKP ataupun dari penyidik KPK yang ada atau datang ke sana? Iya, pemirsa, ini kondisinya sejauh ini dari pagi tadi kalau kami pantau di rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sejak pagi sampai siang hari ini tidak ada aktivitas, kondisinya sepi. Ini dari pagi juga kalau kami pantau tidak ada seperti perorangan ini keluar masuk dari rumah dinas ataupun kendaraan keluar masuk, ini kami tidak melihat hal itu sejak pagi di rumah dinas yang berada di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Dan memang kalau bisa Anda saksikan di belakang saya ini adalah persis rumah dinas dari Menteri KKP Edi Prabowo, kondisinya tertutup rapat. Sejak pagi ini sama kondisinya, tidak ada tanda-tanda aktivitas juga tidak terlihat sejak pagi tadi. Sementara untuk Rabu sore kemarin nih kalau kami pantau situasinya sempat ada 2 mobil dari KPK yang mengunjungi atau mendatangi kediaman Edi Prabowo untuk kemudian melakukan penggeledahan dan juga memeriksa di seputar rumah dinas, kemudian keluar
setelah 20 hingga beberapa menit melakukan pemeriksaan tanpa membawa berkas ataupun barang apapun di dalam rumah dinas. Dan setelah itu juga tidak ada tanda-tanda lagi, Rati dan juga pemirsa, kalau kami pantau ini kondisinya di rumah dinas masih sepi. Sementara sejak ditetapkannya atau dilakukan operasi tangkap tangan KPK terhadap Menteri KKP Edi Prabowo pada Rabu dini hari kemarin maksud kami, ini kondisinya juga terpantau sepi dan tidak aneh. Sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Vena Kintan dari Rumah Dinas Edi Prabowo dan juga sebelumnya di Gedung KPK ada Fahada Indi. Selamat bertugas kembali teman-teman. Dan memang kita sampai saat ini juga masih akan terus menunggu bagaimana kemudian perkembangan penyidikan atas kasus ini ya Ratih ya.